Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita hari ini, Rabu 11 Agustus 2021, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yesaya pasal 64 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Yesus memakaikanmu pakaian baru. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, bangsa Israel atau Yehuda sedang dalam pembuangan di Babel. Pembuangan karena dosa dan pelanggaran mereka terhadap hukum Tuhan. Tuhan membiarkan bangsa pilihannya itu dijajah dan terbuang. Dan Yerusalem yang terkenal dengan tembok Yerusalem dan juga bait suci dihancurkan oleh bangsa Babel. Hal itulah yang diakui Yeremia dalam dua pengakuannya seperti dalam nas ini, bahwa mereka adalah bangsa yang najis dan kesalehan yang bangsa itu lakukan hanya seperti kain kotor yang tidak bisa dibersihkan lagi. Atau jika dibersihkan, maka kain itu akan koyak atau rusak. Artinya kesalehan mereka hanyalah kesalehan yang pura-pura, bukan ibadah yang benar seperti yang dikehendaki Allah kepada mereka sebagai umatnya. Seperti daun, Yehuda akan lenyap dan kejahatannya akan dilenyapkan oleh angin. Dalam Yesaya 64 ayat 5, sebelum nats renungan ini, ada dua hal yang dilakukan Tuhan, yaitu menyongsong dan murka. Tuhan menyongsong orang-orang yang melakukan hukumnya, yang setia kepada Tuhan, yang melakukan kehendaknya di dalam kehidupannya. Tetapi Tuhan murka terhadap orang-orang yang berdosa, yang memberontak kepada firman Tuhan. Yehuda adalah bangsa yang dimurkai Tuhan, yang sudah dilakukan bangsa itu sejak dahulu kala, sampai di saat mereka dibiarkan Tuhan dijajah dan dihancurkan oleh bangsa Babel di bawah pimpinan Nebukadnezar, dan Yehuda terbuang ke Babel. Saudara-saudara yang terkasih, demikian jugalah kita semuanya, bahwa kita sudah tergadai ke dalam dosa dan kematian. Kita adalah manusia yang najis, dan segala perbuatan kita adalah seperti kain kotor atau perbuatan yang hanya kepura-puraan. Semua umat telah kehilangan kemuliaan di hadapan Tuhan. Seperti Rasul Paulus mengatakan dalam Roma pasal 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan di hadapan Allah. Dari diri kita sendiri dan apapun yang kita lakukan tidak dapat menyelamatkan kita dari keadaan yang tergadai ke dalam dosa dan kematian. Hanya Tuhan yang dapat menyelamatkan kita. Tidak ada yang lain.
Tuhan menunjukkan kasih-Nya yang besar kepada kita, orang yang najis, yang seperti kain kotor, dan orang yang penuh kejahatan, dengan mengutus anaknya Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk membenarkan dan menyelamatkan kita melalui pengorbanannya di kayu salib Golgota, yang kita semua menerimanya secara cuma-cuma. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus di Roma pasal 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Saudaraku yang terkasih, Kristus Yesus dengan kematiannya di kayu salib di Golgota telah mengenakan kepada kita pakaian baru. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Pakaian lama kita tidak hanya dijahit atau ditambal oleh Tuhan, tetapi digantikan dengan pakaian baru. Sebagai orang-orang yang telah dikenakan pakaian baru oleh Kristus Yesus, marilah kita di dalam kehidupan ini menunjukkan hidup di dalam kasih yang tulus kepada siapapun tanpa pandang bulu. Terlebih di saat sekarang ini, ketika kita semuanya menghadapi wabah virus corona pandemi COVID-19 ini yang berdampak di dalam seluruh sendi-sendi kehidupan kita. Tidak ada lagi waktu bagi kita untuk saling menyalahkan dan saling menghakimi. Waktunya adalah menunjukkan kesatuan, kasih, tolong-menolong, dan saling menguatkan yang satu dengan yang lain. Jangan lagi menghambakan diri kita semua kepada dosa. Tetapi marilah kita menghambakan diri kita kepada Tuhan Yesus Kristus dan menghambakan diri kita kepada kebaikan dan kebenaran yang seturut dengan kehendak-Nya. Tuhan Yesus Kristus telah memakaikanmu pakaian baru. Roma pasal 6 ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kita nyanyikan lagu rohani Sejauh Timur dari Barat. Dari barat engkau
yang Kau beri, pulihkan ku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu, Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkan ku. Pengampunan yang Kau beri, pulihkan ku. Marilah kita berdoa. Yalah Bapa dalam surga, terpujilah namamu, karena Engkau sungguh-sungguh mengasihi kami melalui Anakmu Tuhan Yesus Kristus yang disalibkan. Tuhan mengenakan kepada kami pakaian yang baru. Ajar kami ya Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami berperilaku sesuai dengan kehendak-Mu. Jangan lagi kami menghambakan diri kami ke dalam dosa yang telah Kau taklukkan, dosa yang telah Kau kalahkan. Ya Bapa dalam surga, kiranya dalam hidup kami ini, kami selalu berperilaku adil dan benar, melakukan segala sesuatu dengan tulus, ikhlas, penuh dengan kasih. Ya Tuhan, kiranya yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berduka cita Tuhan memberikan penghiburan. Satu hari ini kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan. Dalam nama Anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Memakai masker, mencuci tangan dengan air yang mengalir, dan memakai sabun. Menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan jangan lupa berdoa kepada Tuhan. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.